Guys, aku mau speak up nih. Masalah si Reza Gladys. Dia bayar buzzer untuk ngatain orang tuaku yang sudah nggak ada. Oh, jadi ini yang namanya Supri, yang katanya pengacara itu. Tapi gue rasa lu tuh bukan pengacara yang sesungguhnya deh. Lu itu pengacara pengangguran banyak acara. Bener gak? Karena lu setiap hari posting mulu ya. Sehari lu bisa berapa kali posting gitu. Dan nggak ada postingan lu tuh yang soal nanganin kasus gitu. Lu lagi di ruang sidang sama klien lu apa segala macam, nggak ada. Udah gitu postingan lu tuh nggak ada yang mengedukasi sama sekali. Jadi hampir semua tuh postingan lu tuh soal kasusnya Niki, dan lu cuman pasang caption yang menghujat di situ. Paling ya cuman 2-3 video yang lu mengemukakan pendapat lu sendiri. Yang lainnya unfaedah kalau menurut gua. Lu buzzer. Lu pengacara tapi buzzer gitu. Lu dibayar berapa jadi buzzer, Supri? Apa pakai nasi kotak doang? Atau Indomie 3 biji? Kalau gue lihat dari modelan lu nih, tuh ya pakai kaos butut gitu ya. Kayaknya lu bener-bener bukan pengacara deh. Ya bener kata gue, lu pengacara tapi pengangguran banyak acara. Kualitas papan kantor lu aja tuh kayak gitu tuh. Bikinan sendiri tuh kayaknya tuh. Lu nggak modal, lu pengacara nggak modal lu namanya. Jadi kata gue mah ya Supri ya, lu mendingan cari kasus deh. Orang maling ayam kek, maling jemuran kek, itu pantas buat lu. Guys, aku mau speak up nih. Masalah si Reza Gladys. Dia bayar buzzer untuk ngatain orang tuaku yang sudah nggak ada. Kamu tahu nggak? Kamu boleh jahat sama aku tapi tidak dengan orang tuaku. Orang tuaku sudah meninggal. Dan orang tuaku sebelum meninggal dulunya kami tukang gorengan, tukang lotek, tukang karedok, tukang agar-agar, tukang cireng. Jangan mentang-mentang kamu berduit, kamu bisa bayar orang untuk ngehina aku, ngehina keluarga aku, ngehina aku. Kita nasihatin, mengingatkan yang baik, tapi kamu tidak nerima. Kamu tunggu aja nanti tuh, kamu bentar lagi miskin itu. Mentang-mentang, guys, jangan beli produknya si Reza Gladys. Ingat, jangan kalian beli tempat lain aja. Kalian mau kasih tahu rahasia yang sesungguhnya. Ngakunya tertekan karena korban pemerasan. Rupanya tertekan karena KDRT dan suaminya selengki. Rizka, halo Rizka, apa kabar? Tante Judol itu minta saham ke orang-orang yang dia bantu, ya, terutama owner skincare. Jadi Tante Judol itu mau kepemilikan saham itu 20%. Nah, apa kabar abu-abu itu kehabisan duit tuh puluhan M karena dibantu sama Tante Judol. Karena Tante Judol itu yang pegang bos-bos dan anak-anak buzzer. Jadi buat kalian ya nih, owner skincare, owner apapun yang ingin menyerang Nikita lewat si Tante Judol, kalian harus siapin saham sama duit miliaran. Itu si Dinar aja untung balik duitnya 2,5 M. Kalau enggak, itu bakal habis duitnya 2,5 M. Kalian tahu kan, Tante Judol itu pandai mengarang cerita. Jadi, siapa yang dirugiin sekarang? Maaf ya, Ani official. Kami pendukung Nikita Mirzani nggak pernah takut sama siapapun. Terus kami juga nggak punya selingkuhan. Kayak di tik ini. Menyaksikan perkembangan persidangan terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuat saya semakin yakin bahwa apa yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani sebagaimana apa yang dituangkan jaksa dalam surat dakwaannya semakin jauh panggang dari api. Mohon maaf ini yang tidak sependapat. Pendapat ini saya sampaikan berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya saksikan di persidangan dimaksud, yang mana dari sejak awal pemeriksaan, baik itu pada saat menghadirkan saksi korban
kemudian saksi-saksi fakta, kemudian barang bukti, ditambah juga dengan hadiran ahli dalam persidangan itu yang memberikan keterangannya. Nah, yang terakhir dari ahli pidana cyber itu saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan, sebab tidak menemukan ada semacam ancaman si korban sehingga dia harus menyerahkan sejumlah uang yang cukup besar kepada terdakwa Nikita Mirzani. Apalagi hubungan yang terjalin di dalam komunikasi itu tidak direct ke terdakwa, tapi melalui asisten pribadinya yang bernama Mail. Jadi kalaupun memang harus dipaksakan dan untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan dimaksud, ya yang lebih potensi adalah yang berhubungan langsung. Yang pertama kali dihubungi oleh korban adalah asisten pribadinya setelah yang merasa korban atau saksi korban ini mencari jalan dan atau sarana untuk bisa terakses kepada saudara terdakwa Nikita Mirzani, yang akhirnya terjalin komunikasi melalui WhatsApp yang buktinya sempat tersaji di pengadilan, yang mana ada semacam pembicaraan yang terkesan adalah negosiasi sampai akhirnya tercapai kesepakatan nilai termasuk teknis penyerahan, termasuk pasal TPPU-nya, yang mana tidak terlihat adanya manipulasi di situ atau menyamarkan atau ada menyembunyikan baik itu nama yang menerima dan yang menyerahkan. Itu cukup terang benderang, jadi sudah tidak sesuai lagi sebagaimana amanat daripada Undang-Undang TPPU. Jadi saya kira terlepas bahwa nanti keputusan akhir tetap kembali kepada majelis hakim, karena yang melihat dan memeriksa langsung dan mengawal serta menjadi mengatur lalu lintas persidangan tentu akan lebih paham dari kita. Tapi saya berpendapat tanpa ada maksud mengintervensi dan atau keberpihakan. Saya hanya memandang bahwa ini adalah proses hukum yang harapannya dapat menjadi pendidikan hukum bagi masyarakat, sebab hal serupa bisa terjadi kepada siapapun selama dia adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Salam cerdas.